Kenapa dia di kursi roda? Mengapa? Dia baik-baik saja terakhir kali aku melihatnya. Apa yang terjadi? Mempertimbangkan betapa bangganya dia, sangat mustahil baginya untuk bertindak seolah-olah dia tidak mampu menipu orang lain, kecuali dia benar-benar lumpuh. Meskipun Juzi telah berkali-kali memperingatkan dirinya sendiri untuk melupakannya, ada beberapa hal dan orang-orang yang tidak dapat dengan mudah dilupakan. Juzi tidak menyangka Huo Yuhao berada di kursi roda saat berikutnya dia melihatnya. Sebelum turnamen dimulai, dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Akademi Shrek. Namun, dia belum menemukan Huo Yuhao di antara para siswa dari Shrek. Dia masih merasa sangat aneh, tetapi emosinya mulai mengalir ketika dia melihat Huo Yuhao. Jika bukan karena Su Tianran di sampingnya, dia akan bergegas menghampirinya dan menuntut penjelasan. Selain orang-orang ini, ada dua sosok lagi di pergola yang sedikit gemetar ketika mereka melihat Huo Yuhao di kursi rodanya. Tanda hubung. Wasit mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memandang kedua belah pihak, terutama Huo Yuhao. Setelah memastikan bahwa mereka sudah siap, tangan kanannya bergerak ke bawah, dan dia mengumumkan dimulainya turnamen. Huo Yuhao pindah. Namun, cincin jiwanya tidak muncul. Dia hanya memutar roda kursi rodanya dan bergerak maju perlahan. Secepat itu ketika dia pergi ke posisi sebelumnya. Di sisi lain, aura Su Sensu melonjak. Dia melihat ke langit dan meraung. Setelah itu, dia meledak seperti peluru meriam. Kaki kanannya menginjak tanah, dan tubuhnya terangkat ke udara. Saat dia berada di udara, tulangnya berderak. Dua cincin jiwa kuning dan tiga ungu muncul bersamaan dari tubuhnya. Tubuhnya juga tumbuh dalam ukuran saat ia melepaskan jiwa bela dirinya. Sekte Earth Dragon. Persis seperti namanya. Penguasa jiwa sekte ini memiliki versi Earth Dragon yang bervariasi sebagai jiwa bela diri mereka. Saat tubuh Su Sensu membesar, kulitnya juga melotot dengan lapisan keratin hitam. Tonjolan juga mulai muncul dari punggungnya. Saat tonjolan terbuka, beberapa sirip punggung yang tajam mencuat keluar dari punggungnya. Jiwa bela dirinya adalah naga bumi sabertooth, jiwa bela diri tipe kekuatan murni. Itu bagus dalam serangan dan pertahanan. Kelemahannya adalah tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Saat tubuhnya meledak ke depan, lengan Su Sensu memanjang ke samping, dan dia mengungkapkan otot-otot dadanya yang berkembang. Di bagian luar lengannya, lapisan cakar melengkung mencuat keluar. Cincin jiwa pertamanya menyala. Lapisan keratin Su Sensu memancarkan cahaya hitam pada saat ini, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat juga. Dalam beberapa langkah, dia kurang dari 20 meter dari Huo Yuhao. Hanya ada satu pemikiran di benak semua orang saat ini, mereka percaya dia tidak harus begitu kejam terhadap orang cacat. Empati untuk yang lemah. Ini hampir sama dengan pola pikir yang dimiliki semua orang. Selain itu, Huo Yuhao tampak terlalu lemah. Huo Yuhao berhenti mendorong kursi rodanya ke depan. Setelah itu, cahaya oranye menyala dari tubuhnya. Sosok kecil dan mungil merangkak keluar dari dahinya dan menghalangi jalan di depannya. Sosok ini tingginya tidak lebih dari 3 kaki, dan tampak berusia sekitar 2 tahun. Dia mengenakan bungkus perut biru tua, yang menonjolkan kulitnya yang putih pekat. Di bawah iluminasi cahaya oranye, wanita kecil ini tampak sangat cantik. Aura Su Sensu masih sangat menakutkan ketika dia melompat. Namun, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi ketika dia melihat wanita kecil di antara dia dan Huo Yuhao saat dia akan menghubunginya. Su Sensu linglung, dan dengan panik mengubah arah. Dia di sini untuk bersaing, bukan untuk membunuh, terutama bukan wanita kecil yang imut. Bagaimana dia bisa tahan? Paman. Wanita muda itu menelepon. Suaranya terdengar seperti bayi, dan itu bahkan terdengar agak tidak jelas. Dia hanya bisa secara kasar mendengar apa yang dikatakannya. Ya, Su Sensu kehilangan sedikit keseimbangan saat dia mengubah arah karena kekuatan besar yang dia berikan. Setelah mendengar panggilan seorang wanita imut kepadanya, dia mengakui kata-katanya tanpa sadar. Matanya yang besar dan indah bahkan dipenuhi dengan rasa kedekatan. Hatinya melembut ketika dia melihatnya. Setelah itu, dia melihat jarinya yang lembut menunjuk ke arahnya. Apa yang terjadi selanjutnya?
Su Sensu merasakan embusan angin dingin yang menyelimutinya, dan semuanya berubah menjadi biru di depannya. Semua ini terjadi secara instan. Dari penampilan Putri Salju hingga perubahan arah Su Sensu menjadi dipanggil dan ditunjuk oleh Putri Salju ke cahaya biru tua yang muncul di depan Su Sensu, semuanya terjadi hanya dalam hitungan detik. Setelah itu, dia dibekukan menjadi patung es dan jatuh ke tanah. Wanita salju berbalik dan terbang kembali ke Huo Yuhao. Dia duduk di bahunya dan berseru kegirangan, "Ayah." Setiap kali dia memanggilnya demikian, Huo Yuhao akan bergidik di hatinya ketika dia ingat betapa kuatnya permaisuri salju itu. Namun, dia benar-benar mengagumi Snow Lady ini. Ini akhirnya, seluruh halaman menjadi sunyi. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Sama sekali tidak ada. Bahkan tim Tang Sekte tidak tahu bahwa Huo Yuhao akan melepaskan roh Ratu Salju saat dia muncul. Semua orang dari Sekte Air Dragon juga tercengang. Mereka tidak akan pernah mengharapkan hasil seperti itu. Wasit bergegas dan memeriksa kondisi Su Sensu. Setelah itu, ia segera mengumumkan bahwa Huo Yuhao telah muncul sebagai pemenang. Mata wasit tidak pernah meninggalkan Putri Salju. Dia jelas mendengarnya memanggil Huo Yuhao ayahnya. Dia bahkan belum pernah mendengar ada yang membawa anak mereka untuk bersaing di turnamen sebelumnya. Apakah itu benar-benar putrinya? Tidak. Itu tidak mungkin. Dia anak kecil, tapi dia sangat kuat. Apakah itu keterampilan jiwanya? Namun, dia bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Atau mungkin itu adalah jiwa bela dirinya. Bahkan wasit, yang cukup kuat, memiliki keraguannya sendiri. Pesaing lainnya berada dalam keraguan yang lebih besar. Mereka semua bingung ketika melihat Putri Salju. Segala macam tebakan mulai muncul. Ketika Putri Salju datang ke Su Sensu untuk membantunya melelehkan es, Su Sensu menggigil ketika dia memandangnya. Kamu. Wanita salju melepaskan senjata paling mematikannya. Dia mengarahkan kedua jari telunjuknya ke depan dan menundukkan kepalanya, menunjukkan ekspresi marah di wajahnya. Pupil Su Sensu melebar, dan dia dengan cepat berkata, "Gadis kecil, jangan menangis. Jangan menangis, aku tersesat. Saya akan meninggalkan panggung." Petik 2. Saat dia berbicara, dia mulai meninggalkan panggung dengan semangat rendah. Setelah berjalan melewati Huo Yuhao, dia menatapnya dengan marah dan berkata, "Kamu terlalu tercela. Bagaimana Anda bisa membawa anak untuk bersaing? Apakah kamu tidak takut menyakitinya?" Petik 2. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya, "Terima kasih atas pengingat Anda. Saya akan menjaganya tetap aman." "Oh, kamu pria yang baik." Petik 2. "Kamu tidak harus memainkan kartu ini." Su Sensu dengan cepat keluar dari panggung. Kemenangan. Pria di kursi roda itu benar-benar menang. Dari kelihatannya, dia juga tidak melakukan apa-apa. Namun, dari mana wanita muda itu berasal? Tidak peduli betapa bingungnya penonton, turnamen tetap harus dilanjutkan. Pesaing kedua dari Sekte Air Dragon memasuki panggung. Saat dia melihat Putri Salju, dia mengutuk dalam hatinya. Namun, ini adalah turnamen. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa disihir olehnya. Dia jelas melihat bagaimana Snow Lady telah mengalahkan Su Sensu yang tidak waspada dengan jarinya sebelumnya. Dia jauh lebih dari sekadar imut di permukaan. Kedua belah pihak mengatur jarak satu sama lain. Ketika tangan wasit mengayun ke bawah, pertarungan kedua secara resmi dimulai. Anggota yang bersaing kedua disebut Feng Jue. Jiwa bela dirinya juga merupakan tipe Air Dragon, tapi itu bukan tipe kekuatan, itu tipe agility. Ini juga merupakan keputusan yang dibuat oleh Sekte Air Dragon setelah mereka melihat pertarungan antara Huo Yuhao dan Su Sensu. Putri Salju terlalu manis, dan sulit bagi mereka untuk meletakkan tangan di atasnya. Namun, Huo Yuhao yang mengendalikannya. Dia tidak bisa bergerak, karena dia di kursi roda. Selama dia ditahan, pertarungan akan berakhir. Jiwa bela diri Feng Jue disebut naga angin, sejenis Air Dragon. Saat ia melepaskan jiwa bela dirinya, sisik hijau mulai menutupi sisi kiri tubuhnya. 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu dilepaskan, dia adalah leluhur jiwa 4 cincin. 2 cincin jiwa pertama bersinar bersamaan,
dan Feng Jue seperti embusan angin saat ia bergegas menuju Huo Yuhao. Tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam saat dia menatap Putri Salju. Begitu dia pindah, dia akan menghindarinya dan memberikan pukulan mematikan kepada Huo Yuhao. Ini strateginya. Melihat kedua pihak menutup jarak, Putri Salju juga terbang keluar. Dia memang datang, pikir Feng Jue, dan langsung bereaksi. Sosoknya melintas, dan dia dengan cepat melompat ke satu sisi. Dia mencoba untuk berkeliling Snow Lady. Namun, dinding es biru tua muncul di depannya tanpa peringatan. Pada titik ini, Feng Jue berlari ke depan dengan kecepatan penuh, dan itu tidak mungkin baginya untuk berhenti. Dia menyusut tubuhnya dengan panik dan meraih ke depan dengan cakar naganya saat dia bersiap untuk tabrakan. Para penonton yang menonton dari samping dapat dengan jelas melihat bahwa dinding es dilepaskan oleh Putri Salju. Dia meniru tindakan memegang bulan, dan dinding es setinggi 3 meter dan 1 meter muncul entah dari mana untuk memblokir Feng Jue. Itu sebenarnya setebal 1 meter. Dan itu es yang terbentuk dari Ultimate Ice juga, jauh lebih keras daripada baja yang diperkuat. Jika dia bertabrakan dengan itu, bang! Feng Jue menabrak dinding saat ia meledak ke depan dengan kecepatan penuh. Cakar naganya benar-benar tajam dan berhasil menembus dinding, tetapi tubuhnya juga menempel di sana. Putri Salju tertawa dan menunjuk dengan jari kanannya. Garis cahaya biru tua lainnya muncul dan mengakhiri pertarungan kedua. Dua pertarungan pertama sangat mudah, dan dua anggota pertama Sekte Earth Dragon telah dikalahkan. Ekspresi anggota lainnya sangat berubah. Tidak hanya ada orang cacat, tetapi Sekte Tang telah menggunakan orang cacat untuk memenangkan dua perkelahian berturut-turut. Bagaimana bumi Sekte akan mengatasi perkelahian yang akan datang? Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa mereka tidak dapat mengubah anggota yang bersaing mereka begitu mereka memasuki ruang tunggu. Beberapa yang tersisa hanya bisa menonton, dan tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah kenyataan. Anggota yang bersaing ketiga dari Earth Dragon Sekte tidak bertahan lebih lama dari dua anggota pertama. Begitu dia masuk, dia meledak menuju Huo Yuhao dan Putri Salju seperti dua yang pertama. Namun, dia jauh lebih pintar saat ini. Dia menyerang Putri Salju secara langsung. Namun, Putri Salju membuat gerakan menari dengan tangannya ketika dia menutup sekitar 20 meter darinya. Setelah itu, cincin es putih muncul di depannya. Anggota Sekte Earth Dragon ini bereaksi cukup cepat. Ketika dia membalik tubuhnya, dia menghindari cincin es. Namun, cincin es membentuk pilar es tebal yang meledak secara instan. Es yang hancur menjebak tubuhnya, dan dia berubah menjadi patung es setelah kekuatan ledakan menghilang. Sisa tim Earth Dragon Sect tidak bisa tetap tenang lagi saat turnamen mencapai tahap ini. Mereka benar-benar terkesan dengan kekuatan bertarung Putri Salju. Itu bukan hanya keberuntungan, Huo Yuhao benar-benar kuat. Tidak heran dia berani berkompetisi meski dia di kursi roda. Wanita salju itu terbang kembali di depan Huo Yuhao dan duduk di pahanya. Dia meraih lengan bajunya, dan matanya dipenuhi dengan tatapan polos. Kekuatan jiwa yang dia telah habis segera dikembalikan. Huo Yuhao penuh dengan energi asal dari Ultimate Ice, jadi dia membiarkan Putri Salju bertarung. Di satu sisi, ia bisa tetap misterius bagi lawan-lawannya. Di sisi lain, Putri Salju bisa menyerap energi asal darinya jika dia menghabiskan energinya. Putri Salju mengisap dinginnya permukaan kulitnya, tetapi energi asal yang esensial diserap olehnya. Ketika dia kembali ke tubuhnya, mereka bisa berbagi esensi ini. Huo Yuhao telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi Putri Salju telah menyedot terlalu banyak energi asal untuk terakhir kalinya. Baru-baru ini dia akhirnya berhasil sepenuhnya menyerap bagiannya dari energi asal. Saat kekuatannya meningkat pesat, dia menjadi lebih terhubung secara telepati dengan Huo Yuhao. Itu sebabnya dia sekarang bisa keluar untuk bertarung. Setelah 3 putaran pertempuran, Huo Yuhao masih merasa cukup baik. Sementara jumlah udara dingin yang bisa diserap Putri Salju terbatas, ini karena Putri Salju masih menjadi bagian dari dirinya. Setelah udara dingin diserap, energi asal Ultimate Ice akan membentuk udara dingin baru. Dia juga membuat tubuhnya menyerap beberapa energi asal ketika Putri Salju mengambil udara dingin.
Sementara kecepatannya lambat, itu adalah bentuk kultivasi alternatif, dan jauh lebih mudah daripada dia mencoba menyerapnya sendiri. Manfaat terbesar untuk kompetisi ini adalah Snow Lady dapat mempertahankan momentumnya setelah dia menyerap udara dingin dari tubuhnya. Ini sebabnya Huo Yuhao berkata kepada Wang Donger bahwa kelumpuhan sementara mungkin bukan hal yang buruk. 4 anggota Sekte Earth Dragon lainnya tidak bisa lagi duduk diam. Setelah 3 anggota pertama telah dibekukan menjadi patung es oleh Ice Lady, Huo Yuhao tidak meminta mereka untuk tidak mengambil bagian dalam putaran grup yang akan datang. Namun, menurut tempo ini, mereka akan segera menemukan diri mereka tidak dapat mengambil bagian. Di antara 4 anggota Sekte Earth Dragon yang tersisa, satu-satunya Master Jiwa perempuan berdiri dan berjalan ke panggung dengan ekspresi serius. Halo, saya Nan Qiuqiu. Anggota Earth Dragon Sect mengambil inisiatif untuk menyambut Huo Yuhao. Halo, jawab Huo Yuhao dengan senyum ramah. Nan Qiuqiu memandang putri salju di pelukan Huo Yuhao dan berkata, saya tahu bahwa dia adalah kemampuan jiwa bela diri Anda. Karenanya, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan seperti rekan-rekan saya. Dengan itu, dia mengangguk pada Huo Yuhao dan berbalik. Tanda hubung. Di podium utama, Su Tianran, yang menonton adegan itu dengan tertarik, menoleh ke Zhu Zi dan bertanya, itu harus menjadi Kapten Sekte Earth Dragon, kan? Zhu Zi menjawab dengan hormat, ya, Yang Mulia. Dia dipanggil Nan Qiuqiu, dan dia kapten. Sementara anggota sekte mereka yang lebih kuat tidak mengambil bagian kali ini, dia masih salah satu anggota sekte mereka yang paling kuat. Dia mungkin bersaing untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan hal yang terlalu buruk. Petik 2. Su Tianran berkata, tidak buruk. Meskipun Anda tidak lagi bertanggung jawab atas intelijen, Anda masih memiliki cukup informasi. Jadi, katakan padaku, menurutmu siapa yang akan memenangkan putaran ini? Petik 2. Zhu Zi tertegun. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Su Tianran berkata, Huo Yuhao adalah mantan siswa pertukaran di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Dia memiliki guru yang sama denganmu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu kehebatannya? Petik 2. Zhu Zi kaget, tapi ekspresinya tetap tenang. Dia tanpa sadar menatap pria paruhbaya yang berdiri di belakang Su Tianran. Dia baru saja memberikan kepada pangeran selembar kertas. Saya berinteraksi dengan Huo Yuhao kurang dari sebulan, dan pengetahuan saya tentang kemampuannya terbatas. Saya hanya tahu bahwa dia adalah leluhur jiwa berantai 4, tetapi dia memiliki jiwa bela diri kembar. Sekarang dia di kursi roda, saya tidak tahu seberapa kuat dia lagi, saya juga tidak tahu berapa banyak kemajuan yang telah dia capai dalam 2 tahun terakhir. Karena itu, saya tidak berani membuat keputusan. Petik 2. Oh, kalau begitu mari kita lihat, Su Tianran tersenyum. Ya, jawab Zhu Zi sopan. Qing Hongchen, yang duduk di sebelah Zhu Zi, berkata, Yang Mulia. Su Tianran menatapnya dengan rasa ingin tahu. Qing Hongchen berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa membiarkan orang ini kembali. Setelah kompetisi, kita harus membuatnya menghilang. Petik 2. Su Tianran menatap kaget pada Qing Hongchen dan bertanya, Hal Master, mengapa Anda begitu tertarik padanya? Qing Hongchen berkata dengan getir, tolong jangan menertawakan saya, Yang Mulia, tetapi orang ini telah membuat saya sangat menderita. Bukan saja dia sangat berbakat, tapi dia hampir sama liciknya dengan iblis. Dia tahu bagaimana menganalisis situasi dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Saya baru-baru ini mendengar dari cucu saya bahwa dia tidak bersaing atas nama Shrek Academy, tetapi atas nama Sekte Tang. Petik 2. Su Tianran berkata dengan tertarik, apa yang dia lakukan untuk membuatmu takut padanya? Agar dia dapat mengikuti kompetisi ini, dia harus berusia lebih muda dari 20 tahun. Jika seseorang yang begitu muda bisa menakuti Hal Master, dia pasti luar biasa dalam beberapa hal. Qing Hongchen berkata, Huo Yuhao adalah juara tim Shrek Academy di turnamen terakhir. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki 3 cincin, namun mampu bersaing dengan rekan satu timnya. Selanjutnya, ia memamerkan keahliannya di turnamen itu. Dia memiliki jiwa bela diri kembar,
satu tipe roh dan tipe S lainnya. Selanjutnya, jiwa bela diri tipe S-nya adalah Ultimate Ace yang langka. Fakta bahwa ia dapat bersaing 2 kali adalah bukti kekuatannya. Lebih jauh lagi, dalam perjalanannya kembali ke Akademi Shrek untuk yang terakhir kalinya, dia bahkan bisa lolos dari pengejaran senior Long. Petik 2. Mendengar ini, Su Tianran tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kultivasinya, bagaimana bisa Long senior? Petik 2. Jadi ini orang yang bertaruh dengan paman panjang. Di sisi lain Su Tianran, orang yang berpakaian serba hitam membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya aneh, dan orang tidak bisa membedakan usianya dari suaranya. Bahkan jenis kelaminnya tidak bisa dibedakan. Dia tampak jahat, dan semua orang tidak bisa tidak berbalik untuk menatapnya ketika mereka mendengar suaranya. Imperial Tutor, kamu tahu tentang orang ini? Su Tianran bertanya pada orang yang berpakaian hitam. Dari urutan tempat duduk, orang bisa mengatakan bahwa orang yang berpakaian hitam berperingkat lebih tinggi dari Jing Hongchen. Iya. Hallmaster Hongchen meminta bantuan kami. Tanda hubung. Di arena, Huo Yuhao, yang telah mulai berperang, tidak tahu bahwa bahkan dalam keadaannya yang pincang, dia masih menarik perhatian kepemimpinan Kekaisaran Sun Moon. Perhatiannya sepenuhnya pada lawannya. Nan Qiu dari Earth Dragon Sekte bukanlah lawan yang mudah. Saat hakim mengumumkan dimulainya kompetisi, Nan Qiu melepaskan jiwa bela dirinya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 cincin jiwa hitam muncul, memamerkan pangkatnya sebagai Raja Roh muncul. Kristal merah muda berbentuk kastanye muncul di dahinya saat dia melepaskan jiwa bela dirinya. Setelah itu, tubuhnya mulai tumbuh. Dia tampaknya tumbuh lebih tinggi. Dia menunjuk ke langit dengan jari manisnya, dan sisik naga merah muda yang cerah mulai tumbuh dari ujung jarinya. Tidak seperti Master Jiwa Earth Dragon Sekte lainnya, sisiknya berwarna merah muda cerah. Dengan pertumbuhan sisik-sisiknya, tangan kanannya tampaknya telah berubah menjadi merah muda yang sangat cerah. Cahaya merah muda samar bersinar dan langsung membakar seluruh lengan kanannya untuk mengungkapkan lengan yang seluruhnya tertutup sisik. Kemudian, dia menunjuk ke arah Huo Yuhao. Cincin jiwa pertamanya menyala, dan sinar cahaya merah muda melesat ke arah Huo Yuhao. Ia mampu menyeberang 100 meter dalam sekejap seperti yang terlihat di hadapan Huo Yuhao. Kecepatan ini hampir secepat tembakan sinar oleh seorang insinyur jiwa kelas 4. Huo Yuhao tidak meminta Putri Salju untuk memblokirnya. Dia harus mencari tahu kekuatan macam apa ini. Dia mengangkat tangan kanannya juga, yang ditutupi dengan lapisan kristal es. Dia membuat gerakan meraih, dan menghalangi sinar cahaya merah muda. Sinar cahaya merah muda langsung hancur. Namun, Huo Yuhao sangat terkejut. Meskipun itu tidak tampak sangat kuat, karena baru saja melintasi jarak yang begitu cepat, kekuatannya melebihi harapannya. Itu bukan tentang kekuatan ofensif sinar atau kekuatan penghancurnya. Sebaliknya, itu adalah spesialisasi. Ketika sinar cahaya merah muda bersentuhan dengan Ice Empress, pincer yang terbentuk dari kristal es seperti berlian, Huo Yuhao merasakan es di tengah telapak tangannya meleleh. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai pengguna Ultimate Ice, dia belum melihat siapapun yang apinya dapat mengalahkannya. Bahkan setelah Ma Xiaotao membentuk Dark Phoenix-nya, Huo Yuhao tidak dapat menilai efek dari api pada dirinya karena mereka tidak pernah bertarung. Namun, kemampuan Nan Qiu bukanlah Ultimate Fire. Kekuatan jiwa yang dia lepaskan sangat hangat, namun kekuatan jiwa ini mampu melelehkan Ultimate Ice. Ini, satu-satunya kemampuan ini adalah penghancuran. Kekuatan yang bisa menghancurkan semua tipe lainnya. Dalam pelajaran Akademi Shrek, ada kursus khusus yang menjelaskan semua jenis kekuatan jiwa kepada siswa. Pemusnahan disebutkan selama kursus itu. Pemusnahan sangat kuat. Setelah mengenai lawannya, ia dapat menghancurkan target berdasarkan tipe target. Ada 2 hal yang harus diwaspadai ketika berhadapan dengan kekuatan jiwa atau serangan tipe pemusnahan. Pertama, itu tidak bisa dilawan dengan tipe apapun. Kedua, setelah mencapai targetnya, kekuatan jiwa targetnya akan terkuras lebih cepat dari biasanya. Huo Yuhao belum bisa merasakan penipisan kekuatan jiwanya dulu,
karena ia memiliki jiwa bela diri Ais Ultimate. Tidak peduli seberapa kuat penghancuran itu, ia harus mengeluarkan banyak kekuatan jiwa untuk menghancurkan jiwa bela diri Ultimate. Jika mereka terus bertarung seperti ini, efek dari sifat keduanya tidak akan sejelas pada Huo Yuhao. Meski begitu, Huo Yuhao terkejut. Para guru dari Shrek Academy telah menyebutkan bahwa jiwa bela diri Ultimate hanya sedikit lebih jarang daripada jiwa bela diri pemusnahan. Sama seperti tipe roh Huo Yuhao, juga sulit bagi mereka untuk membentuk cincin jiwa. Dia tidak pernah berharap bertemu satu di turnamen ini. Tipe pemusnahan, memandangnya, bisakah jiwa bela dirinya menjadi naga rock naga yang jarang terlihat? Itu akan buruk. Selain sebagai naga tipe pemusnahan, Rock Dragon juga berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Nan Qiuqiu menyaksikan Huo Yuhao bereaksi terhadap keterampilan jiwanya yang pertama, cahaya pemusnahan. Senyum dingin melintasi wajahnya. Saat Huo Yuhao menilai kemampuannya, bagaimana mungkin dia tidak menilai kemampuannya?